Disiarkan secara langsung dari lantai 2 Gedung D SMA Negeri 6 Palembang. Inilah dia, Radio Syiar Anak Muda Palembang. Paling enak kalau lagi duduk nyantai, itu sambil ditemenin sama kopi atau teh biar terasa nikmat. Tapi bakal lebih nikmat lagi kalau nyantai sambil dengerin talk show Ruang Kita. Obrolan santai yang senantiasa menghadirkan bintang tamu luar biasa dengan topik yang relevan, namun mengundang nilai edukasi yang tinggi di Six Fams. Jangan lupa dengerin talk show Ruang Kita setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Six Radio, Radio Syiar Anak Muda Palembang. Selamat pagi, kembali kami sapa untuk Six Fams yang masih setia bersama kami di Six Radio, Radio Syiar Anak Muda Palembang. Dan untuk pagi hari ini, tepatnya di hari Jumat ya, 1 Maret 2024, masih bersama Ayu Guson yang bertugas Six Fams. Sudah bukan rahasia umum lagi ya, kalau yang namanya SMA Negeri 6 Palembang itu memang gudangnya siswa-siswi berprestasi. Lagi dan lagi, kali ini salah satu siswi kelas 12-nya SMA Negeri 6 itu menelurkan prestasi. Nah, dalam talk show Ruang Kita kali ini, kita sudah bersama dengan Alia Syafika Abdullah, peraih juara 1 tryout Kemas UI ya, Universitas Indonesia. Pertanyaannya kok bisa sih? Bisa dong, masa enggak kan? Langsung aja yuk kita sapa-sapa Alianya. Halo, Assalamualaikum Alia. Waalaikumsalam, halo semua. Ya, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Suaranya agak-agak bindeng, ini karena pilek atau karena habis nangis ini? Kayaknya dua-dua sih. Dua-duanya ya? Udah pilek, habis nangis. Habis nangis juga. Kenapa kamu nangis? Habis putus cinta? Oh enggak? Oh enggak. Oh enggak, jadi karena apa? Kan tadi barusan ada perpisahan sama teman-teman di kelas. Oh iya, secara kan peluk. Iya, gitu. Secara kan Vika ya, saya lebih enaknya manggil Vika ya. Secara kan Vika ini kelas 12. 12 berapa? 12/9. 12/9, dan kebetulan ini sudah hari-hari akhir lah begitu ya. Bersua bersama teman-teman, di mana 2 hari kemarin sudah sibuk ujian praktek. Dan hari ini perpisahan ya. Aduh, matanya bengkak loh. Ya, Six Fams matanya bengkak dan suaranya juga berat begitu ya. Oke lah, gak apa-apa. Sekarang kita cooling down dulu. Kita bakal ngomongin soal prestasinya Alia Syafika Abdullah yang biasa dipanggil Vika. Yes. Yang berhasil meraih juara 1 tryout Kemas UI. Gimana perasaannya? Sebenarnya nggak nyangka sih. Nggak nyangka ya? Nggak nyangka. Soalnya pas waktu ngerjain soal itu kan emang belum ada persiapan dari awal. Cuman kayak oke, biasa ada tryout. Oke, kita kerjain. Kita coba nih, gitu ya. Jadi dan pas waktu pembagian hadiah itu juga nggak datang. Oh, nggak datang Vikanya di situ. Jadi siapa yang videoin sama foto? Teman, ada teman kebetulan yang teman di situ ikut juga, ikut juga ya. Soalnya kan emang malam kan acaranya, jadi emang nggak bisa datang. Terus tiba-tiba di DM di Instagram sama teman sekolah dari 17. SMA 17. Dari SMA 17. Nah. Bilang ini Vika bukan, saya ada namanya kan di pampang di ini screen. Terus kayak, wah. Iya, juara 1 lagi ya kan? Kan lagi ini ya. Berarti bisa dibilang iseng-iseng berhadiah. Bisa. Iya, bisa dibilang begitu ya. Ini programnya seperti apa sih, Vika? Dan yang menyelenggarakannya juga siapa? Yang menyelenggarain Universitas Indonesia. Dia tuh forumnya yang di bagian Palembang. Kan memang bagian Palembangnya. Bagian Palembang untuk UI. Terus ini acaranya kan diketahuinya dari awal tuh dari sosialisasi di sekolah. Mereka anak-anak UI datang ke sini juga. Dan juga ceritain tentang Tosca Kemas UI ini. Terus ya menarik lah, terus ikut. Kemarin tuh ada acara-acara, banyak acaranya, pre-eventnya, main eventnya juga termasuk TO. Ada juga. Ada sosialisasi juga sama Prilly. Oh iya, Prilly Latukonsina. Iya. Oh iya, oke. Gimana? Jadi kamu ketemu sama dia? Enggak, soalnya nggak ikut emang kemarin. Kamu sayang sekali. Itu kan jarang-jarang ya. Malam sih acaranya. Oh, pas malam ya. Kan Vika kan anak baik-baik ya, nggak mungkin boleh keluar malam. Anak gadis nggak boleh keluar malam, asik. Aduh. masih zaman begitu. Enggak, santai. Double standards nggak ini tuh. Masih standar ya. Oh, jadi itu programnya UI ya dari Universitas Indonesia, di mana mereka sempat sosialisasi juga ke sekolah dan kamu tertarik. Oke, kamu juara 1 sekota Palembang ini ceritanya. Betul. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Tadi padahal dia udah bilang kalau dia tuh kayak iseng-iseng ikutan aja. Dari SMA berapa orang sih yang ikutan selain Vika? Kurang tahu sih untuk angka penuhnya. Soalnya kan ini kan
nggak didata dari sekolah. Oh, nggak didata dari sekolah. Jadi memang masing-masing Langsung aja datang daftar masing-masing ke tempatnya aja. gitu ya. Oke, yang ikut pesertanya ada berapa kemarin? Katanya 2.500 orang. Wow, 2.500 orang. Ini yang Palembang aja? Iya, Sepalembang aja. Dan kamu juara 1. Kok saya emosi jatuhnya? Biasa Bu, santai-santai kata Vika ya. Juaranya dari mana aja nih selain Vika? Yang Vika tahu ada di SMA 17 ada. Kalau sekolahan juga kurang tahu sih sebenarnya. Karena Vika nggak datang ya Iya, pada nggak saat datang, jadi... pada saat penghargaan itu, Vika nggak datang ya, padahal juara 1. Sayang sekali. Itu jadi ada yang mewakili atau kayak gimana kemarin? Kemarin dipanggil semua anak SMA 6 untuk ngewakilin Vika. Vika. Tapi nggak ada yang maju. Astagfirullahalazim, juara 1 loh padahal ya. Nggak ada yang maju, kenapa alasannya? Kurang tahu juga sih, kayaknya pada takut mau maju gitu kan. Mungkin takut nanti dikasih soal di depan. Oh enggak ya? Tiba-tiba ditodong. Oke, nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Vika ya. Kok bisa sih Vika tuh juara 1 gitu kan? Makannya nasi kan? Alhamdulillah nasi. Alhamdulillah masih nasi ya, nggak ada beda ya. Oke, baik. Mungkin lauknya yang berbeda? Enggak ya? Masih sama aja, masih normalnya aja. Oke, nanti kita bakal tanya-tanya lagi ya. Kok bisa Vika ini juara 1? Kan pasti pada penasaran semuanya. Buat yang pengen tanya-tanya juga boleh banget. Silakan kami undang melalui DM Instagram kami, boleh @Radio SMA Negeri 6 Palembang. Atau melalui WhatsApp juga boleh di 0821 652 0606. Sekali lagi di 0821 652 0606. Jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi sesaat lagi. Pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Balik lagi di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Ini lagu kedua yang bikin Vika menangis sepertinya ya. Karena Vika yang nge-request lagunya ya Vika ya. Emang lagunya tentang apa sih Vika? Sebenarnya tentang romance. Oh sebenarnya. Tapi last day in school. Oke, maksudnya ke situ ya, last day in school. Yeah. Dan emang kebetulan lagi baru nangis-nangisan tadi. Jadi kayak cocok aja gitu ya. Sesuai aja ya. Kebawa suasana. Oke, daripada dia nangis lagi kan ya, itu jadi masalah nanti di sini. Kita lanjut lagi aja ya ngobrol-ngobrol bareng sama Vika, dan kita masih ngomongin soal kemampuannya yang luar biasa yang tanpa dia sangka dan duga juga ya, Six Fams. Jadi kan tadi kan ngomongnya katanya sama-sama makan nasi, lauknya juga ya masih sama aja kok Bu gitu kan ya. Cuma kok bisa juara 1 sih kamu? Yang pertama tuh kemarin sebenarnya strategi. Oke, strategi dari ngerjain soal tersebut. Jadi Vika kan udah refleksi diri. Oke. Apa kemampuan yang Vika bisa dan apa yang harus masih di asah lagi. Oke. Yang Vika rasa yang kemampuan Vika yang udah oke itu bahasa Inggris. Oke. Jadi dari soal-soal kan yang diujikan soalnya soal mata pelajaran untuk SIMAK UI. Ini saya tryoutnya SIMAK UI. Jadi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, MTK, sejarah, sosiologi, geografi, ekonomi dan lain-lain kan. Jadi semua ada yang lengkap di situ ya. Lengkap. Oke. Jadi Vika kerjain dulu bahasa Inggris. Soalnya kan masih awal-awal nih, masih fresh. Jadi yang bahasa Inggris duluan nih dikerjain. Bahasa Inggris dulu kerjain. Oke, bisa. Lanjut ke bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia masih bisa. Dan yang paling terakhir tuh MTK. Itu justru malahan MTK. Vika MTK menurut Vika paling lemah di MTK. Padahal di sebenarnya MTK tuh bisa, tapi kalau udah dipacu waktu kayak gitu dan juga waktunya tinggal 10 menit kemarin ngerjain MTK. Jadi kayak ya udah pasrah aja udah gitu. Pasrah aja. Jadi kenapa itu menurut kamu strateginya udah bener atau enggak sih? Udah benar. Oh, justru malah benar. Oke. Untuk tryout kemarin tuh kalau salah dia minus 1 poin. Tapi kalau dikosongin 0 poin. Oke. Jadi makanya strategi itu sangat berfungsi. Iya bener ya, bener juga ya. Jadi yang mana kamu kuasai dulu yang kamu kerjakan gitu kan. Daripada udah salah-salah masing-masing jawabannya kan, ya udah kita kosongin aja. Oke, ketika matematika strateginya itu dia yang terakhir kan ya. Kalau emang nggak bisa jawab bagus dikosongin. Karena minusnya 0 gitu doang kan ya. Nggak pakai minus 1 gitu kan, atau dikurangi lah nilainya begitu kan ya. Oke, jadi bener-bener strategi. Itu tesnya online kemarin? Ya online. Di mana? Sebenarnya bisa dikerjain bareng-bareng di acara kemarin, tapi juga bisa di rumah masing-masing. Soalnya kan pakai HP ngerjainnya. Cuman kemarin Vika di rumah. Di rumah Kebetulan. Oh, bukan di tempatnya itu. Sebenarnya tempatnya di mana kemarin? Di acaranya? PSCC Palembang Icon. Rame-rame ya ketika itu ya. Ribuan orang tuh di situ. Semua. Oke, dan Vika ini sepertinya orang yang nggak mau ribet ya.
Jadi daripada rame-rame di sana, panas-panasan, desak-desakan malah ya. nggak fokus kan Nggak nanti fokus ngerjainnya. jadinya. Bener juga, dia kerjain aja udah di rumah, orang online ini kok gitu kan ya. Iya. Kenapa harus di sana? Terus hasilnya langsung di hari yang sama atau gimana kemarin? Kemarin iya di hari yang sama. Di hari yang sama juga langsung Malam-malamnya. ya. Oh, malamnya. Berarti kalian tuh ngerjain soal berapa lama sih durasinya kemarin? Sekitar sejam lebih, sejam 15 menit. 1 jam 15 menit. Setelah itu acara-acara yang lain lah ya, di sana acara ya, lain. di sana ya. Makanya Vika kayak yang ya udah dikerjain udah deh. udah. Leyeh-leyeh lah di rumah ya kan, nggak ngeliat-liat ini itu dan tidak mencari tahu. Tiba-tiba di DM Di DM sama teman. di malam harinya. Ini kamu oh bukan, terus kaget dong. Iya. Itu kan aku gitu kan ya. Ini nggak salah gitu. Terus kamu sempat cubit diri kamu sendiri, mimpi atau enggak? Untungnya enggak. Oh, untungnya enggak. Karena langsung dikasih foto. Oh iya jelas ya gitu ya. Justru malah fotonya dikasih langsung. Oke. Nah, pertanyaan dari Six Fam sih, Kak, ada kendala nggak sih ketika menghadapi proses tryout-nya atau mungkin selama persiapannya? Untuk persiapan sih kemarin tuh nggak persiapan, soalnya lagi minggu-minggunya sibuknya banget. Jadi udah nggak kepikiran lagi untuk ngerjain TO itu persiapan. Dan untuk kendalanya ya itulah MTK. MTK-nya itu aja ya MTK-nya. kendalanya. Jadi kendalanya ketika pada saat mengerjakan soalnya ya, bukan pada saat persiapannya sama sekali nggak ada. Nggak ada sama sekali. Karena Vika nggak pakai persiapan sama sekali Six Fam sih ya. Jadi dia kayak nothing tulus saja mungkin ya. Ya nggak sih? Bener ya? Sekaligus juga Kerjain. kan ini kan salah satu kayak strateginya selain dalam mengerjakan soal tuh kepercayaan dalam kemampuan. Kepercayaan dalam kemampuan. Harus percaya itu ya. Kan dari awal juga kan udah nggak ada strategi. Terus juga kayak ya benar, nothing to lose. Nothing tulus aja I kan, don't benar have kan? anything to lose kan. Yes, Jadi betul. ya kenapa nggak dikerjain aja. Dan hal ini kayak mindset ini tuh juga dibantu sama selama kegiatan OSIS. Oke, ternyata kamu jadi anak OSIS itu sangat ngaruh ya. Luar biasa. Gimana? Boleh cerita sedikit dong. Mindsetnya dibantu juga sama selama menjadi anggota OSIS lah, bisa Anggota dibilang OSIS, gitu. ya. Kayak kemarin contohnya, kemarin kan ada kegiatan PKS. Benar. Dan ngerjain kegiatan itu H-2 kegiatannya. Baru dikabarin, dibilangin kan Vika kan bagiannya dokumentasi, publikasi dan dokumentasi, dia langsung dibilangin, Vika tolong bikinin banner ya sama sertifikat ini. Dadakan sekali. Iya, Kan 2 kalau hari sebelum. dipikir-pikir kan kayak wah Nggak mungkin. bisa nggak sih? Rasanya nggak mungkin gitu. Untuk berapa banyak itu ketika itu? Itu ya untuk semua peserta di situ. Iya banyak dong. Sertifikatnya, desainnya, Dokumentasinya juga sekalian. nyiapin permainan games untuk mereka, PPT-nya. Oke, benar-benar otaknya mikir ya ketika itu dan dilatih atau ditempah dari situlah ya, Iya. Vika ya. Makanya jadi kayak yang ngerjain soal yang kayak gini. Ya udah. Udah. Apalagi nothing tulus kan. Iya, balik lagi nothing tulus juga begitu ya. Jadi kalau kendalanya nggak ada. Jadi bisa dibilang kamu tuh kayak modal nekat nggak sih? Modal nekat nggak sih ketika ikut tryout ini? Ya, Bisa dibilang begitu? bisa dibilang gitu. Ya kita kerjain aja. Ya, Six Fam itu harus dicatat, di garis bawahi, di bold ya. Jadi katanya dia tuh sebenarnya modal nekat, dia beraniin diri aja untuk ikutan terjun ya. Kemudian ya itu dia tadi, nggak ada persiapan sama sekali dan setelah selesai nothing tulus aja. Tiba-tiba tara di DM dong. Juara 1 alias Syafika Abdullah. Wow, juara 1 sepalembang anget ya, bukan lagi ya. Dari Universitas Indonesia. Oke, mungkin sharing dong ke kita-kita gitu supaya kamu bisa meraih juara 1 tuh. Apakah kamu ada apa sih namanya, kayak contohnya mungkin kamu ikut les mungkin sebelumnya, les dan itu mempengaruhi nggak sama apa yang kamu lakukan ketika tryout kemarin begitu ya? Kiat-kiatnya apa aja nih? Ini kan soalnya itu kan yang mata pelajaran gitu kan untuk SIMAK UI. Jadi emang mata pelajaran di sekolah, di les tuh ngebantu banget. Ya intinya tuh yang paling penting adalah perhatiin di sekolah atau di les materinya. Oke, diperhatikan ya. Iya. Jangan Kayak walaupun kita nyatet, tapi kita nggak perhatiin tuh udah nggak masuk ke otak materi-materinya. Jadi tetap ya, meskipun sambil nyatet sambil diperhatikan, benar-benar diperhatikan. Dan ketika nggak tahu langsung tanya. Betul. Ya kalau nggak kan sesat di jalan begitu kan ya. Atau mungkin Omongannya alamat palsu kata Ayu Ting Ting. Aduh, bukan lagi. Oke, seperti itu ya. Jadi kiat-kiatnya benar-benar ketika belajar di sekolah ataupun di les ya perhatikan. Jangan cuma denger kemudian nyatet udah selesai gitu ya. Kayak masuk kuping kiri, keluar kuping kan, masih mending masuk kuping kiri, keluar lagi kuping kiri gitu kan ya. Setidaknya masih ada
masuk dong gitu kan ya, masuk kuping kiri keluar kuping kanan dibandingkan dengan masuk kuping kiri keluar lagi di situ, nggak ada nyangkut-nyangkutnya sama sekali ya. Jadi kalau kata Kak Vika tuh, iya Kak Vika dong kelas 12 kan ya. Kata Kak Vika, adik-adik Six Fams ya, kiat-kiatnya adalah ketika belajar benar-benar perhatikan, jangan cuma sekedar nyatet doang, karena nggak akan masuk ke dalam otak kalian ya. Ketika harus ditanya ya ditanya gitu. Terus selain itu apa lagi? Padahal makan dia biasa, kok bisa juara 1? Tetap aja kayak Gak ada sesuatu yang istimewa. Banyakin baca buku. Oh, nah itu ya, banyakin baca buku. Banyak pasti yang controversial kan, mau baca buku. Soalnya ya buku mata pelajaran ya tebal, males banget kan? gitu kan. Tapi kebiasaan ngebaca ini juga Vika baru pas waktu COVID kemarin, pandemi kemarin. Jadi hobi baca. Jadi hobi baca. Oke, berubah. Awalnya anti banget sama ngebaca. Nah, terus lama-lama suka tuh baca novel. Awalnya bahasa Indonesia. Udah oke sama baca novel. Mulai lagi pelajaran. Baca bahasa Inggris dulu. Oh, bahasa Inggris dulu. Oke, terus. Tapi sebenarnya dari novel-novel itu juga banyak manfaatnya sih. Kayak untuk pemikiran mindset. Jadi kayak perspektif kita, pandangan kita tuh bisa ditambahin banyak sama buku-buku. Buku-buku itu, referensi buku-bukunya juga ya, nggak sembarangan juga ya. PK ya, benar ya. Sebenarnya nggak apa-apa kalau mau dimulai dari novel romance, awal ya, komedi. Yang penting itu tuh udah ada kebiasaan untuk baca. Kebiasaan baiknya itu ya, habitnya itu tadi ya kan. Kalau habitnya udah baik ya bakal baik gitu kan ya. Mau apapun buku yang dibaca begitu kan, yang penting awal mulanya itu udah mau baca, udah hobi baca gitu. Habitnya itu tadi ya kan, jadi kebiasaan yang baik. Oke, nanti kita bakal sharing-sharing lagi dengan Kak Vika. Yang pengen tanya lagi boleh banget, silakan 0821 65200606. Asik ya ngomong sama Kak Vika ya, asik. Nggak ada tegang-tegangnya gitu kan ya. Ya seasik itu, sesantai itu kita di sini. So jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi untuk kamu semuanya. Pastikan terus bersama kami di Six Radio, radio siaran anak muda Palembang. Balik lagi di Six Radio, radio siaran anak muda Palembang. 6pm sudah 42 menit berlalu dari pukul 10. Dan masih bersama Vika, juga saya di sini. Kita masih bersama dalam talk show ruang kita ya. Ngomongin soal prestasinya Vika yang terkadang bikin kita tuh bertanya-tanya, kok bisa sih seorang Vika nih orangnya apa nggak terlalu show up ya, nggak, maksudnya ke orang-orang banyak tuh nggak ya terlalu mau nunjukin kalau ini lo gua, ini lo aku gitu. Si Vika tuh lebih seneng kayak di belakang layar, dan apa yang dia dapatkan tuh luar biasa begitu ya. Jadi ada pertanyaan dari Six Fams nih, katanya Kak kemarin itu daftarnya pribadi atau melalui sekolah Kak? Pribadi kemarin. Pribadi ya. Jadi langsung karena disosialisasiin sama kakak UI, habis itu langsung dikasih link untuk daftar kalau mau, dan ya daftar. Silakan begitu ya. Jadi dari teman-teman Vika yang lain tidak ada yang tertarik atau nggak ada yang tahu nih? Oh, semuanya tahu, seangkatan tuh tahu untuk itu. Dan banyak yang ikut juga kok. Banyak yang ikut. Cuman kebetulan alias Safika Abdullah inilah yang beruntung begitu ya. Oke, nah pertanyaan kita selanjutnya ini mungkin pertanyaannya Six Fams juga yang lain ya. Selain di bidang akademik nih Kak Vika, apa sih yang pernah kamu juarai lagi lomba-lomba yang lain begitu? Atau ini kali pertama yang buat kamu bener-bener gak nyangka? Enggak dong pastinya. Sebelum-sebelumnya juga dari SD sebenarnya. Rata-rata bidang untuk juaranya tuh bahasa Inggris semua. Bahasa Inggris dari SD. Bahasa Inggris semua. Mohon maaf, ketika belum lahir itu memang sudah selalu didengerin sama apa begitu ya, lagu-lagu bahasa Inggris mungkin atau apa? Dari kecil. Ada nggak mama ngomong? Dari kecil tuh kan. Mama memang ngajarin ngobrol sehari-hari. Enggak. Dari kartun. Oke, kartun apa yang kamu suka ketika itu? Dulu kartun tuh Adventure Time, The Amazing World of Gumball. Itu tuh kan kartun-kartun kan yang bahasa Inggris semua. Oke. Dan nggak ada subtitle. Saya juga agak nge-lag nih jadinya ya. Terus? Jadi emang udah kebiasa dari kecil tuh kan, ya lingkungannya tuh ya udah bahasa Inggris semua. Terus nonton YouTube juga, nonton YouTube-nya yang orang-orang luar semua. Yang memang ngobrolnya juga pakai bahasa Inggris. Terus di rumah juga pakai bahasa Inggris kah? Dulu sih enggak, tapi sekarang ngomongnya sama kakak doang bahasa Inggris kayak gitu. Karena emang udah kebiasaan aja. Oh, disengaja kah? Biar jadi habit gitu? Kebiasa sih, kayak lebih nyaman aja. Oke, kakak juga sama berarti ya? Kakak juga kayak gitu semua. Mama gimana ketika itu? Mama juga bisa bahasa Inggris emang. Tapi waktu masih kecil kan ada tuh yang kalau yang anak-anak zaman sekarang tuh dari kecil memang sudah kayak diajarin semuanya yang berbahasa Inggris, ngobrol pun jadi pakai berbahasa Inggris gitu nggak? Kayaknya karena ini deh emang interest sendiri gitu loh. Emang dari kakak juga emang udah punya
interest untuk masuk ke dunia bahasa Inggris Bahasa gitu. Inggris itu, Dan juga untungnya difasilitas sama keluarga, sama sekolah juga difasilitasin kan. Kalau ada lomba-lomba pasti selalu dikirim, termasuk di SMA 6 juga kan. Nah, salah satu privilege juga untuk gara-gara masuk OSIS tuh diduluanin untuk masuk lomba. Asik. Jadi dan dia ya bisa. Dan apa saja yang kamu pernah bawa pulang itu piala dong. piala yang terakhir tuh ada speech bahasa Inggris, duta bahasa Inggris juga. Speech bahasa Inggris, duta bahasa Inggris. Kemudian kemarin juga ada yang TOMDP itu sekolah Iya, itu. Juara 3. Rata-rata Oke. bahasa Inggris sih, speech. Habis itu ada desain poster kemarin. Oke, karena dia bagian apa kalau OSIS kemarin? Seksi 9 publikasi dan dokumentasi. Seksi 9 tuh publikasi dan dokumentasi memang ya. Jadi kayak itu suatu hobi ya kali ya? Iya. Hobi ya, hobi. Kalau selanjutnya nanti kalau kamu sudah profesional biasanya hobinya berbayar itu. Hanya panas kalau nggak percaya. Betul. Jadi duit gitu ya, yang kayak gitu ya. Oke, baik. Jadi bisa dibilang semuanya yang berhubungan dengan bahasa Inggris ya perlombaannya. Di luar akademik ada? Non akademik? Kalau di perlombaan sih enggak sih, tapi emang banyak hobinya, tapi nggak pernah dijadiin serius-serius banget. Apa salah satunya? Apa ya? Kalau Apa ya? olahraga juga suka, badminton suka. Kayak semuanya hobi-hobi sampingan gitu. Oh, cuma Sekarang sekedar lagi hobi. mulai belajar ngejahit. Oke, jadi kamu tuh adalah orang yang nggak mau berhenti untuk belajar. Iya. Iya, jadi suka kayak sesuatu yang baru dicoba gitu. Kalau suka lanjut gitu ya, dilanjutkan. Tapi kalau untuk menjuarai masih pokoknya segala sesuatu yang berbahasa Inggris. Jadi jangan tanya ya, kalau nyuruh Alia Syafika Abdullah ini untuk berbahasa Inggris, coba aja. Kalau berani tantang aja. Langsung gitu ya. Nah, ini kan kamu udah kelas 12 nih, Vika. Ada rencana untuk pilih kampus atau universitas apa begitu, di mana begitu? Jangan bilang di Oxford juga ya. Jangan-jangan iya ya keinginannya gitu, enggak? Nanti lah S2. S2-nya ke situ ya. Jadi S1-nya kemana nih rencananya? Kalau alhamdulillah kan masuk eligible SNBP. Oh iya kah? Iya. Oke. Jadi doain semua tanggal 26 Maret ini. Amin. Semoga Semoga. eligible SNBP-nya ngambilnya ke Universitas Erlangga, manajemen. Universitas Di Erlangga. Surabaya. Surabaya ya. Manajemen ya. Manajemen. Ngambilnya di situ ya. Kalau Amin. misalnya amit-amit gak masuk SNBP-nya, SNBT-nya mau nembak manajemen UI. Oke, kalau SNBP-nya itu di Erlangga, Surabaya, 26 Maret ini ya? Ya. 26 Maret ini ya. Ketentuannya apakah Alia Syafika Abdullah beruntung kembali ya? Amin. Amin. Pengennya paling pengen itu ya. Iya. Kalau yang paling pengen ya, tapi kalau memang enggak nanti SNBT-nya ke UI sebenarnya dream uni-nya. Oh, dream sebenarnya. universitasnya Oke, UI. sebenarnya pengennya di UI. Oke. Makanya kemarin ikut tryout-nya juga dari UI Iya. juga ya. Mana tahu bisa masuk. Oke. Baiklah kalau begitu kita doakan saja ya Kakak Alia Syafika Abdullahnya ini ya, harus panjang loh namanya ya. Ini Abdullah nama ayah? Ya, Ya betul kan biasanya begitu. Baik, semoga saja tanggal 26 Maret ini mendapatkan kabar yang baik. Kalaupun tidak tadi ya untuk untuk plan keduanya, plan B-nya itu ke manajemen UI. Iya. Amin. Dengan orang yang sangat berprestasi dan tidak sombong ini ya, kita doakan bersama ya. Oke, Six Moms, nanti kita bakalan ketemu lagi, ngobrol lagi, dan kita bakal dengerin seperti apa closing statement dari Alia Syafika, putrinya Bapak Abdullah. Jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Masih bersama kami di talk show ruang kita ada Vika ya, alias Alia Syafika, putrinya Bapak Abdullah ya, dan juga bersama saya di sini Ayu, putrinya Bapak Guswan. Sama kok, saya juga pakai nama ayah saya. Tenang, kamu tidak sendirian Vika. Iya. Oke, Vika, tadi kita banyak banget ngobrol di belakang layar lah begitu ya, ngomongin soal impiannya kamu dan lain sebagainya ya selama pengalaman di SMA Negeri 6. Oh, kok jadi sedih sih bawaannya. Harusnya lagunya jangan ini ya, lagunya ya. Mungkin lagunya Rosa yang ku menang. So enggak ya? Enggak harus begitu ya. Didramatisir sekali ya. Oke, sekarang kita pengen dengerin dong kira-kira mungkin Kak Vika nih mau kasih pesan-pesan begitu ya, atau mungkin harapan ya sebagai closing statementnya buat adik kelas dulu, kemudian buat teman sama buat guru-guru. Ya, secara kan Vika tinggal berapa bulan lagi ya di sini ya di SMA 6. Silakan Vika. Buat adik kelas dulu ya, adik kelas. Kalau adik kelas nih kan di askunnya ada adik angkat.
Nah jadi mau ngomong buat Suci, ada angkat di Sanosa. Ya baik banget, sangat suportif juga, selalu ngesemangatin dan juga dia berprestasi banget, sering ranking. Anak MPK dia. Anak MPK ya. Terus juga buat adik OSIS, ada OSIS Vika, ada Rehan, Maira, Mutiara. Mereka juga kerjanya bagus dan juga fun banget. Dari selama OSIS itu bisa dibantu banyak deh sama mereka. Sama adik Gugus. Dulu kan Vika sempat jadi ini kan OSIS untuk Gugus 3 pas waktu adik kelas masuk. Dan itu lucu banget merekanya. Soalnya pas waktu pada hari ketiga yang LKS itu untuk adik kelas itu, mereka ngasih surprise. Apa tuh surprise-nya? Mereka ngasih buket, terus kayak mading itu notes mereka, kesan-pesan mereka, kasih figura, foto kami. Ya. Lucu sih. Lucu banget. Pengalamannya super luar biasa happy untuk banget adik-adik kelas itu ya. Kelas. Nah kalau adik-adik kelas secara umum deh, secara keseluruhan gitu Kak Vika, apa nih mau dipesenin apa gitu? Pesenin apa ya? Apa ya? Seperti Kak Vika yang membawa nama baik SMA Negeri 6 kan, sampai dengan akhirnya nanti akan berakhir berapa bulan lagi gitu kan. Gimana Kak Vika? Kalau funnya jangan lupa banyak-banyak dokumentasi kegiatan-kegiatan kalian. Soalnya 3 tahun kayaknya nggak kerasa banget ya. Betul. Iya ya, jadi sedikit-sedikit dokumentasi aja deh gitu. Bukan karena Vika seksi 9 ya yang hobi dokumentasi, tapi memang benar juga. Karena dari situ kita bisa ngelihat seperti apa kenangan-kenangan kita kan ya. Bener, banyak-banyak dokumentasi sama bawa nama baik SMA 6 pasti ya. Untuk formalnya ya banyak-banyak beraniin diri untuk ikut lomba. Berani maju ya Kak Vika ya. Iya. Kalau di kelas tuh kan ada nih kayak omongan kalau misalnya kita sering nanya, kita sering kayak maju ke depan tuh kayak jadi apanya guru gitu loh, yang teacher's pet gitu. Tapi kayak ya udah sih, kenapa gitu loh, maksudnya kayak ya why not, kenapa enggak kan gitu, lakuin aja ya, benar. Jadi jangan takut untuk mencoba hal baru. Selalu eksplorasi diri, termasuk ya ikut eskul, ikut kegiatan organisasi, semua itu soalnya bermanfaat pada jangka panjang. Iya benar banget, jangka panjangnya sangat bermanfaat ya. Jadi pokoknya berani tampil deh, masalah hasil mah belakangan ya. Kayak Kak Vika sendiri tadi kan bener-bener yang nggak nyangka banget bisa juara 1 tryout akbar loh ini ya, dan itu ada 2000-an peserta yang ikut dan beliau ini juara 1-nya. Ya itu, pokoknya intinya nothing tulus aja, ikutin aja, berani aja tampil ya kan. Kak Vika ya. Oke, kalau udah untuk adik-adik udah nih, kemudian untuk teman-teman dong. Yang baru tangis-tangisan tadi gimana Kak Vika? Teman-teman seangkatan semuanya pada baik semua. Kayak interaksinya tuh banyak, kayak sekedar sapaan aja. Walaupun kalau misalnya nyapa tuh kayak bikin seharian tuh kayak happy aja. Tiba-tiba meskipun cuma sekedar sapa gitu ya. Interaksinya sama saling bantu juga. Banyak relasi deh. Harapannya ke teman-teman kamu apa nih? Semoga kalian lulus PTN kedinasan yang diimpikan. Semoga aku Vika selalu doain yang terbaik untuk kalian semua. Ya sukses terus deh. Jangan dilanjutkan, nanti dia nangis. Nah yang terakhir ini yang paling berat mungkin untuk guru-guru dan juga untuk ya kepala sekolah dan lain sebagainya. Silakan nih Vika, yang paling berkesan itu gitu kan, silakan. Pertama-tama mengucapin terima kasih atas semua dukungan, karena udah ngefasilitasin semua hobi-hobi Vika, dimasukin ke lomba terus, didorong untuk lomba. Itu sih yang paling berpengaruh juga. Kan sebenarnya Vika tuh kadang agak males aja kayak ngerjain ikut lomba gitu-gitu. Tapi kalau Bu Elvi, Bu Dahlia udah ngomong kayak gitu, udah harus, ikut aja, wajib. Ya alhamdulillah bawa piala pas pulangnya kan. Padahal awalnya males gitu ya, tapi karena disupport seperti itu, ujung-ujungnya justru malah bawa piala kan gitu ya Vika ya. Jadi terus, dukungan dari mereka juga sangat berpengaruh. Biasa. Terus guru-guru juga, guru-guru di kelas tuh kalau misalnya ngajarnya enak gitu tuh paling udah tuh
enak, duduk mantep aja. Nyaman ya. Dengerin materinya tuh nggak bosan, bener-bener nggak bosan banget. Jadi semua guru-guru dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 yang udah support tadi juga udah saling-saliman. Udah juga saling-saliman ya. Terus pada dibilangin kayak sukses terus ya gini-gini. Aduh, dalam banget. Nah, sekarang mungkin buat SMA 6-nya deh. SMA 6. Harapannya buat SMA 6-nya. SMA 6 semoga tambah bagus, semoga SMA Negeri 6 nih bisa menjadi lebih baik, lebih bagus lagi, karena emang udah dari awal kan udah bagus banget. Dan selalu ditingkatkan lagi, apalagi sama guru-guru di sini, pada anak-anak sekolahnya yang selalu memberikan prestasi, bawa nama SMA 6 tuh baik. Jadi luar biasa ya. Oke deh, udahlah, kita jangan sampai melihat Vika kembali meneteskan air mata untuk yang kesekian kalinya ya, Six Fams ya. Intinya ya harapannya sama sih, yang terbaik aja buat SMA Negeri 6 Palembang begitu ya Vika ya. Dan kita doakan juga Alia Syafika, putrinya Bapak Abdullah ini bisa sukses ya, apa yang diharapkan tadi, bisa lulus begitu kan ya. Dan untuk teman-temannya juga, anak-anak kelas 12 lainnya juga sama ya doa kita ya. Pokoknya yang terbaik, semoga lulus di universitas yang diimpi-impikan begitu ya. Amin ya robbal alamin ya. Oke Vika, terima kasih banyak ya. Terima kasih juga untuk waktu dan juga bagi-baginya. Udah diberikan kesempatan buat ini. Iya, Makasih Ibu. Terima kasih banyak ya. Hati-hati di jalan dan selamat ujian besok. Siap-siap untuk belajar lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Six Fam, sampai di sini talk show spesial kita bersama Alia Syafika Abdullah yang pastinya juara 1 tryout Akbar Kemas Universitas Indonesia ya. Gimana rasanya? Wah, pastinya seneng banget kan ya dengerin Kak Alia yang begitu ramah untuk menjelaskan segala sesuatunya, bagaimana dia bisa berprestasi dan lain sebagainya. So, untuk adik-adik yang lain ya, intinya tampil aja, berani-beraniin aja. Kalau nggak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu yang mensupport diri kamu sendiri, siapa lagi ya? Oke, kalau begitu sampai di sini untuk talk show ruang kita edisi kali ini, tepatnya di hari Jumat 1 Maret 2024. Jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang.